Oke, selamat datang di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa langsung nyambung gitu waktu dengar orang ngomong, sementara sama yang lain kok rasanya biasa aja ya? Apa sih rahasianya biar orang tuh beneran peduli sama omongan kita? Nah, iya kan? Sering banget tuh kayak gitu. Makanya, hari ini kita mau coba bedah nih bagian awal dari buku Carmini Gallo soal komunikasi bisnis yang keren banget. Sumber kita spesifik banget, fokus ke bagian pertama, get them to care, atau ya membuat mereka peduli. Gimana caranya biar pesan kita tuh kena gitu? Betul. Dan misi kita kali ini, ya, bongkar rahasia sederhana nomor satu yang katanya jadi fondasi, yaitu passion atau gairah. Ini nih katanya kunci paling dasar biar orang mau dengerin kita, mau nyimak. Kita lihat yuk, kenapa gairah ini jadi penting banget. Oke, jadi rahasia hashtag satu, passion. Kedengarannya simple ya. Tapi buku ini bilang nggak mungkin kita bisa bikin orang terinspirasi kalau kitanya sendiri nggak semangat. Audiens zaman sekarang katanya sih lebih peka loh. Mereka bisa ngerasain gitu, mana yang ngomongnya pakai hati, mana yang ya sekedar ngomong. Benar banget. Kalau nggak ada apinya, sebagus apapun idenya, ya bisa lewat gitu aja. Iya kan? Dan contohnya di buku ini kuat banget. Howard Schultz dari Starbucks itu loh. Ingat ceritanya waktu dia ke Italia? Sumber kita ini nekenin bukan cuma soal rasa kopinya, tapi gairahnya orang Italia sama ritual ngopi dan komunitas di kedai kopinya itu. Oh, jadi lebih ke pengalaman dan suasananya ya? Iya, itu yang bikin dia wah kayak dapat pencerahan gitu. Dia bawa pulang bukan cuma ide jualan kopi, tapi gairah itu. Dia jadi terobsesi gitu, pengen bikin tempat ketiga, tahu kan? Antara rumah sama kantor. Iya, iya, sering denger itu. Tempat buat nongkrong, buat ketemu orang. Nah, dan yang penting nih, menurut buku ini, passionnya Schultz itu asli. Bukan cuma soal, biji kopi paling enak. Tapi soal bangun komunitas, soal memperlakukan karyawan dengan baik, kayak keluarga. Wah, itu dalam sih. Itu yang bikin beda. Ada kutipannya juga, dia bilang, gairah kolektif kami yang memberikan keunggulan kompetitif. Jadi bukan cuma dia doang, tapi nular ke timnya. Nah, itu dia kuncinya ya. Gairah yang nular. Keren banget. Sampai penulisnya bikin istilah passion quotient atau PQ. Iya, PQ. Semacam ngukur tingkat energi sama antusiasme kita pas ngomong gitu ya. Betul. Teorinya, makin tinggi PQ kamu, makin gampang kamu klik sama pendengar. Jadi nggak cukup cuma ngerasa semangat di dalam hati aja ya. Harus kelihatan gitu. Iya, harus dipancarin. Harus nemu dulu koneksi emosional kita sama topiknya apa, baru deh bisa dibagiin semangatnya. Oke, oke. Dan definisi passion di buku ini juga simple tapi ngena. Antusiasme yang tak terkendali. Ini bukan sekedar, gue suka kerjaan gue. Tapi lebih kayak, ada dorongan kuat dari dalam. Hampir kayak terobsesi tapi positif ya. Obsesi positif. Oke. Kenapa itu penting? Karena energi kayak gitu tuh nular banget. Antusiasme yang meluap-luap gitu. Waktu kita ngomong dengan mata berbinar, audiens tuh bisa ngerasain. Ikut ke bawah semangatnya. Kayak Steve Jobs juga dong ya. Dia kan jualannya bukan komputer doang. Nah, persis. Dia jualan mimpi, jualan visi. Buku ini nunjukin passion Jobs itu di ide bikin alat buat ngelepasin kreativitas orang. Semangatnya di situ, makanya omongannya bisa nginspirasi banget. Dia jual kenapanya, bukan cuma apanya. Energi tuh yang bikin orang rela ngantri kan? Bener banget. Jadi kalau kita simpulkan buat pendengar nih, langkah paling awal jadi komunikator hebat itu, Ya, justru yang paling dasar. Temuin dulu apa sih yang bikin kamu beneran semangat sama pesanmu itu? Apa koneksi emosional pribadi kamu? Kenapa ini penting buat kamu? pertanyaan bagus tuh. Kalau udah ketemu jawabannya, jangan malu buat nunjukin semangat itu. Itu nanti yang jadi pembeda. Jadi jelas ya, rahasia sederhana hashtag satu dari bagian membuat mereka peduli ini, ya gairah. Gairah yang asli, yang kelihatan. Tanpa itu, tanpa koneksi emosi yang tulus, tanpa antusiasme yang kita pancarkan, ya susah banget mau narik perhatian orang, apalagi bangun hubungan. Mau ngobrol biasa, presentasi, atau pidato, ya sama aja. Itu fondasinya. Oke, benar-benar jadi dasar ya. Nah, sebelum kita tutup nih, coba deh Anda renungin bentar. Dari semua hal soal pesan, produk, atau ide yang mau Anda sampaikan, ada nggak satu hal spesifik yang benar-benar bikin api semangat Anda nyala dari dalam?
Bukan cuma fitur atau data ya. Bukan. Tapi keyakinan mendasar yang jadi motor penggerak Anda. Apa itu? Udah ketemu belum? Dan kalau udah, gimana caranya mulai bagiin percikan api itu ke orang lain lewat cara Anda ngomong nanti? Coba dipikirin.